bisa kalau sekarang. Titip salam aja buat papa dan mama kamu ya. Terus kapan kamu masuk rumah? Pas aku ngelamar kamu. Aku udah bilang sama orang tua aku. Dan mereka setuju. Sekarang kita tinggal cari tanggal yang baik aja buat ngelamar kamu. Bener Mas mau ngelamar aku? Bener. Karena aku udah menemukan wanita yang tepat buat aku. Jadi aku mesti tunggu apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ma, tadi Mas Rashid nggak mampir, tapi Mas Rashid titip salam buat Papa sama Mama. Ya, nggak apa-apa. Nah, duduk dulu. Ada apa ya Pak? Ada yang ingin Papa bicarakan sama kamu. Masalah kakakmu Nadia. Karena dia kenapa Pak? Kamu kan tahu kakakmu Nadia seperti apa. Kamu cantik sekali Nadia. Pasti calon suami kamu lihat. Mana cantik banget. Papa. Ada berita penting. Barusan Papa dapat telepon dari Pak Satya. Dia minta maaf. Pernikahan ini dibatalkan. Ini kedua kalinya pernikahan aku batal. Sabar sayang. Mama dan Papa akan cari tahu kenapa pernikahan ini dibatalkan. Semenjak peristiwa itu, kakakmu jadi berubah. Dia merasa kurang percaya diri. Dia lebih senang di rumah daripada keluar bertemu dengan orang. Karena itulah, sampai sekarang kakakmu Nadia tidak punya teman laki-laki. Padahal usianya sudah cukup untuk menikah. Bahkan sudah pantas untuk punya anak. Selama ini Papa juga mengamati Rashid. Walaupun dia pemuda desa, tapi dia punya keinginan yang besar untuk jadi orang sukses. Itu sebabnya Papa memberi kepercayaan dia sebagai kepala produksi di pabrik ini. Papa berencana untuk menjodohkan kakakmu Nadia dengan Rashid. Kamu tidak keberatan kan kalau Papa menjodohkan kakakmu Nadia dengan Rashid Baja? Terima kasih ya sayang. Tolong kamu rahasiakan hal ini sama Kak Nadia. Karena dia nggak tahu kalau kamu selama ini pacaran sama Rashid. Ya sayang ya. Kenapa Non Irma mau terima tawaran itu? Irma gak bisa nolak, Mi. Dia tahu sendiri. Papa sama Mama udah angkat aku sebagai anak dari aku kecil, Mi. Mereka udah ngerawat aku.
udah ngebahagiain aku, bahkan udah nganggap aku sebagai anak mereka sendiri. Irma gak mau jadi orang yang gak ngerti terima kasih. Iya, tapi kan Non Irma sama Mas Rasid itu sudah pacaran lama. Malah Non Irma bilang kalau Mas Rasid itu serius sama Non. Ini Mas Rashid tuh emang serius sama Irma. Bahkan tadi Mas Rashid bilang mau ngelamar Irma, Bi. Mas Rashid mau ngelamar Irma. Tapi Irma gak mau nyakitin Papa sama Mama, Bi. Irma mau membuat mereka bahagia, Bi. Irma mau membalas jasa mereka dengan mengorbankan Mas Rasid. Nah, Bapak udah nemu kapan kamu melamar. Nih, tanggalnya jatuh pada tanggal 27 Oktober. Harinya pada hari Minggu Wage. Kenapa Wage? Itu hari beton kamu, hari lahir kamu. Ya. Jadi tanggal 27 Oktober saya udah langsung bisa melamar Irma. Oh iya, langsung. Kalau perlu, Pak Hermawan setuju. Bulan depannya kamu menikah. Langsung, bulan November. Kita cari tanggal. Ya? Iya, Pak. Kan lebih cepat lebih bagus, Nak. Ibu juga kan pengen cepet-cepet punya cucu, ya nggak, Pak? Iya. Bapak sama Ibu tenang aja. Begitu saya menikah, gak lama Ibu sama Bapak akan segera secepatnya gendong cucu dari saya. Gendong cucu. Gini dong. Oh, ini kabar bagus nih. Saya kasih ke Irma dulu ya. Diangkat. Enggak kan, nggak penting. Dari pacar kamu ya? Kalau kata Birukmi, kamu udah punya pacar. Hubungannya udah serius lagi. Irma belum punya pacar kok. Berarti Birukmi bohong dong, Mah. Irma boleh pacaran kalau kamu sudah menikah. Pak, aku tuh nggak mungkin menikah. Kenapa? Iya, buktinya aja aku udah hampir menikah 2 kali, tapi dua-duanya membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas. Sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi masalah. Banyak laki-laki yang mau sama kamu. Mulailah mencoba membuka hati untuk laki-laki lagi. Percuma, Pak. Nggak mungkin lah ada laki-laki yang mau menikah sama aku. Menurut kamu gimana, Mak? Nggak mungkin ada kan? Ya percayalah, Kak. Pasti banyak yang mau sama kakak kan. Pintar, cantik. Pasti banyak lah. Kamu ngomong itu hanya untuk menghibur aku ya? Baik banget sih kamu. Kamu mau ngomong apa sama aku? Aku mau putusin
yang salah ngomong kan? Maaf, Mas. Ini nggak sengaja. Aku butuh penjelasan dari kamu. Aku nggak ngerti deh. Semalam aku udah bilang sama kamu, aku mau ngelamar kamu. Dan aku sekarang udah dapet tanggal yang bagus tuh bisa ngelamar kamu. Jadi ini, kenapa kamu semalaman tuh nggak pernah mau angkat telepon dari aku? Aku telepon ke kamu berkali-kali. Aku mau kabarin ke kamu kalau aku udah dapet tanggal yang bagus untuk ngelamar kamu. Tanggal 27 Oktober di hari Minggu, Irma. Aku mau ngelamar kamu. Dan setelah itu kita bisa mikirin tanggal yang baik untuk pernikahan kita. Irma, tuh, aku butuh penjelasan dari kamu. Kamu gak bisa kayak gitu aja. Irma. Mas, Aku butuh penjelasan dari kamu. nggak ada lagi yang harus dijelasin. Aku minta Mas tolong keluar dari ruangan aku, Mas. Aku gak mau keluar dari ruangan kamu sebelum aku mendapatkan alasan yang jelas. Keluar. Tolong keluar, Mas. Keluar. Irma. Keluar, Mas. Keluar dari ruangan aku, Mas. Keluar. Aku gak ngerti sama kamu. Aku gak mungkin bisa pergi gitu aja. Aku butuh penjelasan dari kamu. Keluar dari ruangan aku. Irma, tolong jelasin semuanya ke aku, Irma. Aku gak bisa terima keputusan kamu gini aja. Mas, nggak bisa. Nggak ada lagi yang dijelasin, Mas. Keluar, tolong. Irma, aku Mas, mohon, keluar. aku mohon, Irma. Mas, Aku mohon, keluar. Irma. Mas. Irma. Tunggu. Aku mohon sama kamu. Tolong kasih penjelasan ke aku. Penjelasan apa lagi sih, Mas? Apa penjelasan aku tadi siang nggak cukup buat Mas? Dengar, aku masih belum bisa terima sama keputusan kamu. Apa aku salah? Apa aku udah ngomong kasar? Tolong jelasin ke aku. Atau jangan-jangan kamu itu nyembunyiin sesuatu dari aku. Ya, nyembunyiin sesuatu. Aku nggak akan pernah mencintai kamu. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku nggak mungkin lepasin kamu. Oke, sekarang tolong jelasin semuanya ya. Tolong jelasin semuanya ke aku. Aku mandul, Mas. Aku divonis dokter, aku nggak bisa lagi punya anak. Aku nggak bisa ngebahagiain Mas sebagai istri. Makanya aku memutusin hubungan kita, Mas. Tapi itu bukan alasan yang jelas untuk mengakhiri hubungan kita. Aku akan tetap cinta sama kamu apa adanya kok. Mas, aku nggak bisa melihat terus terusan. Irma, tolong dengar. Apa aku kelihatan sengsara? Aku nggak sengsara kok. Selama kamu nggak ninggalin aku nggak akan sengsara. Tapi sebaiknya mulai sekarang Mas buka hati Mas untuk perempuan lain. Irma. Irma! Aku sayang sama kamu! Irma! Allah tahu siapa yang ku sayang! Saya minta maaf atas keputusan ini. Mulai sekarang, saya minta kamu lupakan diri. Saya sebagai orang tua, mohon maaf atas keputusan ini.
Itu namanya Rashid. Dia pegawai kepercayaan Papa. Tinggalnya di dekat-dekat sini juga. Terus maksudnya Papa kasih foto ini ke aku? Apa? Papa sama Mama ingin menjodohkan kamu sama dia. Jodohin, Pak. Ya. Pak, Papa kan tahu sendiri. Laki-laki mana yang mau pacaran sama aku? Semua orang juga tahu kalau aku kerjanya hanya nutup diri. Aku di rumah, nggak bergaul, nggak melakukan apa-apa, Pak. Papa kan tahu sendiri. Mana mungkin dia mau nikah sama aku, Pak? Tapi dia suka sama kamu. Rupanya selama ini dia selalu merhatiin kamu. Tapi dia nggak punya keberanian buat deketin kamu. Karena kamu itu anaknya Papa, bosnya dia. Papa nggak bohong kan? Buat apa Papa bohong? Kalau kamu juga suka, Mama sama Papa mau minta ke Rashid untuk melamar kamu. Kamu mau kan? Mama ingin sekali kamu menikah dengan Rashid. Kamu mau kan? Mah, tapi kalau menikah aku takut, Mah. Aku kan kamu gak usah ingat-ingat lagi masa lalu kamu. Mah, gimana bisa aku nggak ingat? Aku udah mau menikah 2 kali dan dua-duanya gagal. Setiap laki-laki yang mau menikah sama aku membatalkan pernikahan kita dengan alasan yang nggak jelas. Nadia, kali ini Mama jamin hal itu tidak akan terulang kembali. Kamu harus menikah dan berkeluarga. Kamu mau ya menikah sama Rashid? Kamu mau kan? Ya sayang. Aku udah nyakitin kamu. Aku terpaksa melakukan ini. Meskipun ini berat sekali buat aku. Nadia, aku tahu kamu pasti berantem sama pacar kamu ya. Ini masalah pacar kamu kan? Pacar aku ke Jakarta, Kak. Dia harus tinggal di sana. Ke Jakarta? Kalau pacar kamu ke Jakarta, kenapa kamu gak ikut? Dia harus menikah sama perempuan yang dijodohin sama orang tuanya. Apa? Loh? Jadi pacar kamu ninggalin kamu karena dijodohin sama orang tuanya? Iya, tapi aku ikhlas kok. Aku sadar banget kalau orang yang kita cintain itu belum tentu jodoh kita. Jodoh itu benar-benar rahasia Allah, Kak.
Kamu yang sabar ya. Aku yakin Allah akan ngasih yang terbaik buat kamu. Nanti kamu akan dapat laki-laki yang sayang sekali sama kamu, yang gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu sabar ya. Amin, Kak. Iya betul, itu juga. Irma tunggu. Irma, kenapa kamu selalu menghindar dari aku? Maaf mas, aku ada kerjaan, aku harus pergi ya. Enggak, aku tahu kok. Kamu selalu menghindar dari aku. Dan jujur sampai sekarang aku masih belum bisa terima keputusan dari kamu. Pak, Pak Rasid, Bapak ditunggu sama Pak Hermawan di ruangannya. Iya udah, nanti saya kesana ya. Baik Pak. Ya. Itu anak saya Nadia, kakaknya Irma. Saya ini tetap memikirkan kamu, Rasid. Walaupun hubungan kamu gagal dengan Irma, jadi saya ingin menjodohkan kamu dengan anak saya Nadia. Karena saya pikir Irma atau Nadia sama saja, semuanya anak saya. Ya. Maaf Pak, tapi saya dengan Irma sudah berpacaran 3 tahun. Dan saya sangat mencintai Irma. Tapi Irma tidak bisa memberikan kamu keturunan. Sementara keturunan itu penting sekali bagi saya. Sebagai penerus pabrik teh Sari Murni ini. Kalau kamu mau menerima Nadia sebagai istri kamu, kamu akan jadi pewaris dari pabrik teh Sari Murni ini. Tapi kalau kamu menolaknya, itu sama artinya kamu membunuh keinginan kamu menjadi pengusaha sukses. Maksudnya Pak? Kamu angkat kaki dari Sari Murni ini. Saya kasih kamu waktu 3 hari untuk memikirkan. Penjelasan ke kamu, Irma. Kenapa papa kamu tiba-tiba menjodohkan aku sama kakak kamu? Aku nggak ngerti mas ngomong apa. Kamu nggak ngerti? Tolong jujur Irma sama aku. Apa karena kamu anak angkatnya Pak Hermawan, sedangkan Nadia itu anak kandungnya? Aku nggak tahu soal ini mas. Aku justru baru tahu sekarang. Irma, tolong dengar aku. Aku nggak bisa mencintai wanita lain selain kamu. Dan aku nggak pernah kepikiran sedikit pun untuk bisa menikah dengan perempuan lain selain kamu. Ini memang berat mas. Tapi kita harus lewatin ini. Tolong lupain aku. Irma, tapi bukan berarti aku harus menikah sama kakak kamu. Bukan itu jalan keluarnya. Jodoh itu rahasia Allah mas. Kalau memang kakak dia itu jodohnya mas, kenapa harus ditolak? Jadi kamu mendukung aku menikah sama kakak kamu? Atau jangan-jangan ini semua nyari rekayasa kamu? Iya kan Irma? Tolong kasih tahu ke aku, ini semua hanya rekayasa kamu. Kamu gak mau menikah sama aku karena kamu gak bisa memberikan keturunan kepada aku. Dan kamu minta aku supaya aku bisa menikah sama kakak kamu, iya? Mas Rashid itu laki-laki yang baik. Aku sayang sekali sama mas. Aku gak mau mas jatuh kepada perempuan yang salah. Tolong menikah sama kakakku ya mas. Kakak aku itu perempuan yang paling tepat.
banget, Mas. Irma. Tapi aku nggak bisa, Irma. Aku sangat mencintai kamu. Mas, kalau Mas Rashid sayang dan cinta sama aku, tolong menikah dengan kakakku, aku mohon. Irma, aku gak bisa. Sangat berat buat aku. Aku gak bisa. Maafin aku ya. Aku gak bisa. Semua orang tahu siapa Pak Hermawan. Dia bukan cuma orang kaya, tapi dia orang baik. Suka menolong warga. Dan gak ada satu orang pun yang mau menolak ketika anaknya mau dikawinkan dengan anaknya Pak Hermawan. Tapi Pak, saya tuh nggak kenal dengan anaknya Pak Hermawan yang namanya Nadia. Saya nggak kenal. Sudahlah nak, Bapak sama Ibu percaya ini yang terbaik buat kamu kok, ya. Enggak Bu, enggak Bu. Ibu tolong dengar ya, tolong dengar. Saya hanya mencintai Irma dan saya hanya akan menikah itu dengan Irma, Bu, bukan dengan yang lain. Bapak tidak pernah setuju kamu menikah sama perempuan mandul. Tapi Pak, sudah bertahun-tahun Bapak menunggu kamu menikah supaya kamu bisa ngasih cucu sama Bapak. Kalau kamu menolak menikah dengan Nadia anaknya Pak Hermawan, kamu pergi dari rumah ini buat selamanya. Pak, Ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Papa, Mama, dan juga Irma. Doa kita terkabul. Kamu nikah, Nadia. iya mah. Nah, abis aku, kamu harus nyusul ya. Doain aja ya. Amin, aku juga doain. Mudah-mudahan kamu dapet pacar, dapet laki-laki yang emang sayang sama kamu, yang nggak ninggalin kamu hanya gara-gara dijodohin sama keluarganya, kayak pacar kamu itu. saya terima nikahnya Nadia Maharani binti Hermawan Sulistyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp1.975.000 bayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Rashid, sekarang kamu boleh cium Nadia.
ternyata aku nggak bisa ikhlas menerima semua ini. Aku masih nggak rela lihat orang yang sangat aku sayangi menikah dengan orang lain, meskipun itu kakakku sendiri. Memang ku ingin Meskipun ini berat, tolongin hamba ya Allah. Tolongin hamba. Tolongin hamba supaya hamba bisa melupakan Mas Rashid. Iya ya, sebentar. Gimana aku bisa bahagia kalau ngeliat kamu seperti ini? Aku gak sedih kok. Aku ikhlas, Mas. Bohong kamu ya. Kamu nggak ikhlas kan sebenarnya? Mas, tolong jangan keras-keras kok, Mas. Mas keluar sekarang, Mas. Keluar, Mas. hanya cahaya Irma, buka pintunya, Irma. Iya, Kak. Iya. Kok ada di dalam kamar terus sih? Kan kamu tahu ini hari besar buat aku. Aku deg-degan banget, aku malu. Kamu temenin aku dong di depan, ya? Iya, Mak. Aduh, Nadia. Ya ampun Nadia, kamu itu pengantinnya. Semua sudah nunggu di luar. Ayo, jangan di kamar terus. Iya, ayo, Irma. Makasih ya. Irma, kamu juga jangan di kamar terus. Ayo. Irma, kamu masih juga dari tadi kemana ya tiba-tiba hilang. Ayo saya. Mas Rashid, Mas cepat keluar ya. Iya.
nggak bisa kalau begini terus. Rasanya aku mau cerai aja sama suami aku. Masya Allah, kakak tolong jangan ngomong kayak gitu dong, Kak. Tapi aku udah nggak sanggup lagi, Irma. Aku tersiksa. Aku tahu suami aku nggak cinta sama aku. Kak, tapi sebagai istrinya, kakak harus berusaha untuk membuat suami kakak jatuh cinta sama kakak. Nggak bisa, Irma. Nggak bisa. Tadi malam aku udah coba pakai lingerie dari kamu. Tapi kenyataannya Mas Rashid tetap dingin sama aku. Aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Kakak jangan nyerah ya. Kakak harus berusaha terus untuk bikin suami kakak jatuh cinta sama kakak ya. Yang sabar ya, Kak. Kakak, udah. Kakak ikut sama aku yuk. Mau kemana? Udah, ikut. Ayo. Kakak, bawa nasi goreng ini buat suami kakak ya. Ini untuk apa? Ya, ini bisa menjadi salah satu cara kakak untuk memberi perhatian sama suami kakak. Aduh, tapi kalau dia nggak suka gimana? Ya, kalau dia nggak suka, kita cari cara yang lain lah, Kak. Ya, pokoknya sekarang kakak bawa ini, terus kakak bilang kalau kakak yang masak. Kakak tungguin sampai dia selesai makan, terus kalau udah selesai, kakak tanya, suka nggak? Kalau dia suka, kakak bikin lagi besok. Tapi kalau dia nggak suka, Ya kalau dia nggak suka, kakak tanya dong dia sukanya apa. Ya. Kakak sekarang bawa ke kamar ya. mudah-mudahan berhasil ya. Makasih ya. Besok mau dibikinin lagi. Iya. Gimana? Enak nggak? Kenapa? Enak banget. Bener kan nggak bohong? Mas sebaiknya jangan masuk ke sini, nggak enak dilihat orang. Mas kan sekarang suaminya Kak Nadia. Aku mau tanya sama kamu. Siapa yang bikin nasi goreng pagi ini? Maksudnya? Kamu nggak sadar ya? Aku tuh sangat memperhatikan kamu. Sampai rasa nasi goreng pun aku tahu. Aku tahu semuanya tentang kamu. Terus maksud kamu apa? Bilang kakak kamu yang masak nasi goreng itu. Biar aku bisa mencintai dia. Enggak, Irma. Aku nggak akan bisa mencintai kakak kamu. Aku hanya cinta sama kamu. Ya, tapi Mas harus mencintai Kak Nadia, karena dia itu istri Mas. Aku nggak bisa. Dan gak segampang itu aku bisa mencintai dia. Aku hanya cinta sama kamu, ngerti? Aku akan membuat Mas jatuh cinta dengan Kak Nadia. Ada apa sih? Nih, ini buat kakak. Ini? Ini apa ya? Ya ampun. Irma, ini untuk apa? Ya buat kakak pakai lah. Untuk apa lagi? Aku malu, Ma. Kak, kan kita udah bahas ini, kenapa harus malu sih? Mas Rashid itu kan suami kakak. Kakak bisa ngelakuin apapun di depan dia. Dan kakak tahu gak sih, laki-laki itu sangat suka sekali kalau istrinya itu kelihatan seksi. Dan kakak itu pasti akan kelihatan seksi sekali kalau pakai ini. Tolong dicoba ya, dijamin. Mas Rashid pasti suka. Kamu yakin? Yakin. Udah, aku coba deh. Makasih ya.
Meskipun ini berat, aku harus melakukan ini supaya Mas Rashid mencintai Nadia dan juga melupakan aku. Bantu hamba ya Allah. Irma, Mas Rashid, tolong jangan paksa aku untuk bisa mencintai kakak kamu. Aku nggak cinta sama dia. Dan wanita yang aku cinta itu cuma kamu, meskipun kamu mandul. Maaf, sebentar lagi aku akan menceraikan kamu. Aku nggak bisa menjalankan pernikahan kayak gini. Mas nggak boleh ceraiin Nadia dong, Mas. Mas harus mencintai Nadia, Mas. Tolong dong, Mas. Maaf, aku nggak bisa. Mas Rashid. Maaf Bapak, Ibu, ada titipan surat dari Non Irma. Terima kasih. Surat apa itu, Pak? Irma pamit pergi dari rumah. Maksud Papa, Irma pergi untuk selamanya. Irma pergi dari rumah, Nadia. Astagfirullahaladzim. Lo emangnya sebenarnya Irma ada masalah apa, Mah? Kok aku nggak tahu? Irma kenapa? Mah kok bisa pergi dari rumah? Ya sudah, kita makan dulu. Nanti urusan Irma, biar papa sama mama yang urus. Bi, ternyata Non Irma itu orang paling baik sedunia, Bi. Iya. Zaman sekarang mana ada orang yang merelakan pacarnya menikah sama kakaknya, Bi ya? Iya, udah gitu dia pura-pura mandul biar Mas Rashid tuh mutusin dia. Oh, gitu ya, Bi ya? Iya. Aku mandul, Mas. Aku difonis dokter, aku gak bisa lagi punya anak. Aku gak bisa ngebahagiain Mas sebagai istri. Makanya aku memutusin hubungan kita, Mas. Bi, Mas Rashid, Bi, tolong jujur sama saya. Irma sebenarnya nggak mandul kan? Barusan saya dengar Bibi ngomong kayak gitu. enggak Mas, enggak. Enggak gimana, Bi? Saya dengar sendiri kok pakai kuping saya. Sekarang Irma ada di mana? Tolong, Bi. Maaf Mas, Bibi betul-betul nggak tahu Non Irma itu di mana. Kamu tinggal di sini aja dulu sampai kamu merasa tenang. Makasih ya. Itu Mas Rashid yang telepon. Ya udah angkat aja. Yang penting kamu gak bilang kalau kamu ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu pergi dari rumah? Supaya kau bisa mencintai Nadia. Mas, aku harap mulai sekarang kita bisa menjalani hidup kita masing-masing. Setelah kamu menjerumuskan aku dalam pernikahan ini. Jangan bilang seperti itu dong, Mas. Irma, denger ya. Cuman kamu perempuan yang aku sayang. Jadi percuma kalau kamu berusaha maksa aku untuk bisa mencintai kakak kamu Nadia. Mas, gak boleh kayak gitu, Mas. Harus mencintai Nadia, istrinya, Mas. Kamu jahat ya Irma. Kamu gak pernah menghargai sedikit pun perjuangan aku untuk tetap mencintai kamu. Mas, gak bisa bilang kayak gitu. Aku menghindar Mas tuh karena aku pengen lihat. Kamu pura-pura mandul. Aku udah tahu semuanya. Kamu sengaja bilang ke aku kalau kamu mandul supaya aku ngejoin kamu.
Dan akhirnya aku bisa dekat dengan kakakmu dan menikah dengan dia. Perempuan yang sama sekali aku nggak kenal. Dan akhirnya kamu ninggalin aku. Aku akan lakuin yang sama. Aku akan pergi dari rumah dan aku akan ninggalin kakakmu Nadia. Ah! Halo? Kenapa, Ir? Mas Rashid mau ninggalin Nadia. Kamu harus pulang, Nak. Kasihan istri kamu. Ya? Apa ibu nggak kasihan sama hidup saya sendiri? Tapi kamu sudah menikahi Nadia, Rashid. Kamu harus bertanggung jawab. Tapi saya menyesal, Pak. Menyesal pernah menikah dengan Nadia. Masya Allah, Rashid. Jangan bicara begitu, nak. Pak, Irma itu nggak mandul. Dia sengaja ngelakuin ini semua supaya dia bisa menghindar dari saya. Dan akhirnya dia menjerumuskan saya untuk menikah dengan kakaknya. Rashid, hati-hati kamu kalau ngomong, Nak. Pada kenyataannya seperti itu, Bu. Sekarang Irma udah pergi dari rumahnya. Supaya saya nggak bisa ketemu dengan dia lagi dan bisa ngelupain dia. Dan akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan kakaknya Nadia. Aku gak kuat, Ma. Aku mau cerai aja. Lebih baik aku sendiri daripada aku menikah sama laki-laki yang gak cinta sama aku. Jangan ngomong seperti itu. Gak boleh, sayang. Tapi aku tahu kalau Mas Rashid gak cinta sama aku, Ma. Kita baru menikah 2 hari, tapi sekarang Mas Rashid aja gak pulang. Suamimu sedang ada urusan di rumahnya. Enggak, aku tahu itu hanya alasannya Mas Rashid aja. Mas Rashid itu gak cinta sama aku, Ma. Dia menikahi aku bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Suamimu pasti akan mencintai kamu. Percaya. Enggak, Ma. Ini hanya masalah waktu saja, sayang. Dulu Mama dan Papa juga dijodohkan sama Mbah Kakung. Awalnya rumah tangga Mama dan Papa juga sama seperti kamu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita mulai saling mengenal. Terus akhirnya kita saling menyayangi. Kamu yang sabar. Ya. Gak bisa, sabar ya, sayang. Aku mau bercerai aja sama Mas Rashid. Jangan sayang. Assalamualaikum. Hermawan, mari. Jangan, Tidak usah, terima kasih. Di luar saja. Saya mau bicara sebentar. Silakan duduk. Ada apa ini, Pak? Malam-malam kok. Pak Jiwo, saya mengerti sekali Rashid belum menerima perjodohan ini. Tapi bagaimanapun juga Rashid dan Nadia sudah menikah. Peristiwa masa lalu yang menimpa anak saya, yang gagal menikah sampai 2 kali, jangan sampai terulang kembali gara-gara ulah anak Pak Jiwo. Bagaimana kalau hal ini terjadi dengan keluarga Pak Jiwo? Ini sangat menyakitkan sekali.
Baik, Pak. Saya akan bicarakan ini dengan Rashid. Dan saya janji, saya akan meminta Rashid untuk kembali ke rumah Bapak secepatnya. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih. Kamu tega ninggalin aku. Kamu bisa ngelakuin kayak gini. Malam ini kamu boleh tidur di sini. Tapi mulai besok, kamu harus pulang ke rumah Pak Hermawan. Maaf, Pak. Saya nggak akan kembali ke rumah itu lagi. Kamu harus kembali ke sana. Maaf, Pak. Saya sudah berniat untuk menceraikan Nadia. Kamu mencoreng keluarga Hermawan? Hah? Semua orang tahu kalau kamu menantu Pak Hermawan. Dan jangan sampai semua orang tahu kalau kamu meninggalkan istri kamu. Pak. Diam! Bapak nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Kamu harus sadar, kamu sudah menikahi Nadia. Dan kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu memang berharap Irma jadi istri kamu, tapi kenyataannya Nadia yang jadi istri kamu. Ini takdir. Nurlela ya? Mas Rashid? Iya. Maaf, tapi saya kesini mau cari yang namanya Irma. Ada? Irma udah nggak di sini, Mas. Setelah tadi siang Mas Rashid telepon, Irma langsung pergi dari sini. Ya Allah. Kalau memang ini semua sudah menjadi takdir, aku ikhlas. Meskipun ini sangat berat. Tolong bantu hambamu ini untuk bisa melupakan Irma dan mencintai Nadia sebagai istri aku. Coba kamu makan. Hanya dia yang membuat aku terpukau. Terus bermimpi. Kok album foto Mami Irma ditinggal sih? Foto ini kalau Mama dia tahu pasti bahaya. Bibi, Ya, Non. itu apa, Bi? Bukan, Non. Enggak, ini cuma foto-foto lama, Non. Oh, coba saya lihat. Jangan, Non. Ini foto-foto nggak penting, Non. Nggak usah dilihat. Kalau emang nggak penting, saya mau lihat, Bi. Coba sini.
Saya mau lihat, Bi. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Rashid sama Irma. Kok mereka berdua bisa foto begini? Ada hubungan apa mereka? Saya nggak tahu, Non. Bibi jangan bohong sama saya. Mereka ada hubungan apa, Bi? Benar, Non. Bibi nggak tahu. Bibi juga baru lihat foto itu sekarang, Non. Astagfirullahaladzim. Ada cobaan apa lagi ini, ya Allah? Buka. Buka. Apa ini maksudnya? Kamu buka aja. Kamu dapat ini dari mana? Dari kamarnya Irma. Sekarang kamu jelasin sama aku kenapa kamu bisa foto mesra sama Irma. Kamu ada hubungan apa sama Irma? Sayang, aku nggak ada hubungan apa-apa sama. Kamu jangan bohong. Aku bisa jelasin semuanya kok. Kamu jujur sama aku, kamu ada hubungan apa? Kalau kamu bilang nggak ada hubungan apa-apa, kenapa bisa ada foto mesra di situ? Iya sayang, aku akan cerita. Butuh penjelasan kamu. Aku nyesel kenapa waktu itu aku nggak menceraikan kamu. Aku bisa jelasin semuanya kok. Dulu aku emang pernah pacaran sama Irma. Tapi itu jauh sebelum kita menikah. Tiga tahun aku pacaran sama Irma. Dan pas aku mau melamar dia malah memutuskan hubungan aku sama dia. Dan dia malah minta ke aku untuk menikahi kamu. Dia bilang kalau dia itu mandul. Dan dia gak bisa memberikan keturunan kepada aku. Dan papa kamu juga bilang ke aku kalau aku harus menikah dengan kamu, bukan dengan Irma. Aku terjebak dalam situasi sulit kayak gitu. Dan aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku nggak tahu. Aku menikah dengan kamu. Jadi ini semua karena Irma. Sayang, ini semua bukan sepenuhnya salah Irma. Sayang sama kamu, sayang banget. Dia sampai pura-pura mandul supaya aku menjauhi dia dan akhirnya kamu sampai menikah dengan kamu. Sayang, kamu kemana? Lepasin aku. Sayang. Bibi pasti tahu kan Irma ada di mana. Bibi nggak tahu, Non. Bibi jangan bohong dong sama saya, tolong dong, Bi. Saya tahu Bibi dekat sekali sama Irma. Saya butuh tahu, saya butuh ketemu sama Irma, Bi. Tolong jawab dong, Bi. Tolong, Bi. Bi jujur. Sayang, udah. Gak usah kayak gini, bisa kok. Ngomongin baik-baik aja ya. Udah lepasin. Bi jawab, Bi. Di rumah Nurlela. Jadi Irma masih di rumah Nurlela ya, Bi? Iya, Mas. Tapi saya disuruh merahasiakan ini ke Mas Rashid. Yaudah,
tolong kasih tau ke papa sama mama ya. Pak Urip, Bapak tolong siapin mobil antar saya sekarang. Siap. Cepat ya, Pak. Tolong kamu jangan pergi dari sini. Tolong dong, kamu ngerti. Aku butuh penjelasan dari Irma. Tolong jangan pergi, aku mohon. Kamu bisa nggak ngehalangin aku? Tolong ngertiin aku. Nadia! Ada apa sih? Pak, Nadia tahu kalau ternyata Irma tuh mantan pacar saya. Bagaimana Nadia bisa tahu kalau kamu mantan pacarnya Irma? Tadi dia datang ke kamar bawa album foto. Dan isi album foto itu, foto saya sama Irma lagi mesra-mesraan. Jahat ya. Aku nyesel selama ini aku anggap kamu sebagai adik kandung aku. Dan seharusnya mama sama papa juga nggak ngangkat kamu sebagai anaknya. Oka, ada apa sih? Ada apa? Kamu nanya ada apa? Harusnya aku yang nanya. Buat apa kamu suruh Mas Rashid untuk nikahin aku? Buat apa? Oh, kamu ngerasa kamu lebih cantik. Kamu ngerasa kamu lebih segala-galanya dari aku. Sampai akhirnya kamu ngerasa kamu punya hak untuk mempermainkan hidup aku. Kamu pura-pura mandul kan? Supaya Mas Rashid jauhin kamu. Supaya dia menikah sama aku, ya kan? Kak, Masya Allah, itu bukan niat aku, demi Allah, Kak. Bukan niat kamu. Kamu mikir aku perempuan yang gak laku. Dan aku harus dikasihanin karena aku gagal menikah 2 kali. Itu bukan maksud aku, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Terus maksud kamu apa? Supaya kamu kelihatan seakan-akan kamu pahlawan. Kamu udah mengorbankan hidup kamu. Terus kamu menyelamatkan hidup aku. Supaya aku bisa benar-benar menikah. Supaya kamu kelihatan sebagai anak yang pantas disayang sama papa. Anak yang paling baik. Sekarang aku ngerti. Aku ngerti kenapa kamu ngajarin aku gimana caranya jadi istri yang baik depan Mas Rashid. Gimana caranya aku kelihatan cantik, aku kelihatan seksi depan Mas Rashid. Itu karena kamu udah tahu apa yang Mas Rashid suka. Dan sekarang aku bilang sama kamu, aku nyesel aku pernah kenal sama kamu. Aku nyesel. Kamu dengar kan? Irma tunggu. Nadia! Irma tunggu. Irma, kamu jangan lari. Irma tunggu. Irma tunggu sebentar. Kamu belum jelasin sama aku kenapa. Irma, aku belum selesai ngomong. Irma.
Irma. Irma bangun. Irma bangun, Irma. Irma tolong. 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 Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Ada pendarahan di otaknya, Bu. Itu akibat dari benturan yang sangat keras. Sekarang dia masih belum sadar. Tapi kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Saya tinggal dulu ya. Iya. Ma, gawat. Ini gawat. Nadia ngemasin barang-barangnya. Kayaknya dia mau pergi dari rumah. Ya udah kalau gitu Mama sama Rasid di sini biar Papa yang urus Nadia. Iya, hati-hati, Pak. Nadia. Mau kemana kamu, Nadia? Aku mau pergi, Pak. Pergi kemana? Aku juga nggak tahu. Tapi aku nggak kuat ngeliat Irma sama Mas Rashid lagi, Pak. Aku udah nggak bisa. Tolonglah. Jangan tinggalkan Papa dan Nanda. Irma dan Rasid juga tidak salah Papa. Ini semua salah Papa. Salah Papa. Maksud Papa? Papa yang minta Irma putus dengan Rasid. Dan Papa juga yang minta Rasid untuk menikahi kamu. Irma sangat sayang sekali sama kamu. Irma rela berkorban, melepaskan pacarnya demi kamu. Berarti selama ini aku udah salah sangka terhadap Irma. Berarti ini semua bukan salah Irma. Pak, aku mau ketemu sama Irma, Pak. Keadaan Irma gimana sekarang? Dia masih belum sadar. Irma, maafin aku ya. Aku nggak pernah tahu tentang pengorbanan kamu. Aku selalu berpikir yang jelek tentang kamu. Aku menuduh hal yang gak benar tentang kamu. Maafin aku ya, Irma. Tapi aku janji sama kamu, aku akan perbaikin semuanya. Aku akan bikin kamu jadi orang yang paling bahagia di dunia. Aku janji. Kamu udah berkorban terlalu banyak buat aku, Irma. Maafin aku ya. Aku nggak mungkin bercerai dari kamu. Aku sayang sama kamu. Tolong dengerin aku. Aku nggak mungkin bercerai sama Nadia. Tolong kamu pikir lagi. Aku sayang sama kamu. Mas, tolong ngerti dong, Mas. Aku minta tolong sama Mas untuk menceraikan aku karena aku tahu aku gak pantas ada di samping Mas. Yang pantas ada di samping Mas itu Irma. Dan aku minta setelah Mas menceraikan aku, Mas menikah dengan Irma.
besar. Aku juga gak akan mungkin bisa bahagia di atas penderitaan Irma. Mas, aku juga udah janji sama Irma, aku akan menebus semua kesalahan aku. Aku mau Irma bahagia, itu janji aku, Mas. Aku mohon, Mas. Tolong ceraikan aku. Pak, ini benar-benar keputusan yang sulit dalam hidup saya. Ketika saya sangat mencintai Nadia, terus dengan adanya hal ini Nadia malah minta saya untuk menceraikan dia. Tolong, kamu ikuti saja permintaan Nadia. Ini semua kesalahan saya. Tolong kamu ceraikan Nadia dan nikahi Irma. Mereka semua itu anak-anak saya. Memang dengan ini kami menyatakan saudara Nadia binti Hermawan dengan Rashid bin Sugiwo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 telah resmi dinyatakan sah bercerai. Mas. Terima kasih ya, Mas. Akhirnya Mas ikhlas juga mau bercerai sama aku. Insya Allah, Nadia. Mudah-mudahan ini menjadi keputusan yang terbaik buat kita. Assalamualaikum. Iya, ini baru selesai, Mas. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Iya. Iya, aku dan Mas Arsyid akan segera ke sana, Mas. Kenapa? Mas Irma, Mas. Irma kondisinya drop lagi dan sekarang dia koma. Kita harus segera ke rumah sakit, Mas. Iya. Mas, gimana Mas ada Irma, Mas? Irma sudah ada.
Aku janji, aku gak akan menikah lagi dengan Mas Rashid. Karena aku tahu Mas Rashid seharusnya adalah milik kamu, bukan aku. Maafin aku, Irma. Maafin aku. Selamat jalan, Irma.